Kalian percaya nggak guys? Penemu rumus ini itu adalah anak SD guys. Percaya nggak guys? Ini tuh sebenarnya dari anak SD. Jadi ceritanya gini guys. Oke guys, kalian tahu nggak rumus jumlah deret aritmatika itu apa guys? Rumus jumlah deret, masih ingat nggak? Jumlah ya, jumlah bukan suku ke n atau apa, tapi jumlahnya, jumlah deretnya. Rumus Sn, yang ini guys. Sn sama dengan n per 2 dikali 2A plus n-1 kali B. Kalian tahu nggak ini asalnya itu dari mana? Kalian percaya nggak guys? Penemu rumus ini itu adalah anak SD guys. Percaya nggak guys? Ini tuh sebenarnya dari anak SD. Jadi ceritanya gini guys. Ini anak SD-nya ya. Jadi di tahun 1600 sampai 1700-an ya, Masehi, itu kejadiannya tuh di Eropa ya guys. Lebih tepatnya tuh di Jerman atau di Austria gitu. Latar belakangnya itu kejadiannya itu lagi di sekolah ya, sekolah dasar. Sekitar kelas 4 atau kelas 5 SD gitu ya. Ceritanya itu ya kayak biasa, kayak kita belajar gitu kan di sekolah. Bayangin aja pokoknya sekolah, yang murid-murid banyak anak SD gitu kan pada duduk gitu kan pagi-pagi. Pelajaran matematika guys. Nah terus gurunya ini, guru matematikanya ini lagi males guys. Males ngajar lah intinya. Aduh lagi males ngajar nih. Kayak ngapain ya? Dia tuh berpikir gimana caranya dia tetap ngajar, tapi tuh santai. Dan lebih apa ya, nggak ribet lah, nggak memperibet dirinya. Akhirnya dia kepikiran tuh, pas dia masuk ke kelas, dia langsung kayak, selamat pagi anak-anak, ini gitu kan. Terus dia bikin kayak gini guys, oke, Bapak, hari ini ada challenge buat kalian nih, gitu kan. Buat ke teman-teman. Challenge-nya itu adalah, kalian jumlahkan dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai 98, 99, 100. Nah ini tolong jumlahkan ya gitu ke anak-anak SD gitu kan. Tolong nih jumlahkan nih semuanya. Gimana caranya lah, entah gimana. Kan dia berpikir kan dia lagi males gitu kan. Ya nggak apa-apa lah gue kasih tugas gitu kan. Seenggaknya biasa santai nih gitu. Nah nyantai dah tuh dia sambil ngopi, baca koran gitu kan. Kan dulu kan belum ada HP ya. Jadi dia baca koran, ngopi gitu kan. Kalian tahu guys, cuman gak nyampe semenit, butuh berapa detik aja, ada bocil ya, seorang bocil, dia angkat tangan gini, Pak, jawabannya segini Pak, gitu kan. Dan ternyata benar guys, gurunya tuh kaget gitu kan, lah kok bisa ini anak gitu kan. Terus dia nge-challenge anak itu, coba kamu bocil, maju, coba kerjain gitu kan. Gimana caranya kamu jelasin, kasih tahu dong gitu. Si bocilnya itu maju gitu kan. Si bocilnya itu maju, terus dia gini, ngajarin. Jadi gini Pak, gitu kan. Misalnya ini kan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 98, 99, tambah 100 gitu kan. Ini saya misalin sebagai S gitu ya. Ini kata bocil ya, sebagai S. Kenapa harus S? Karena S itu sum ya. Maksudnya tuh sum itu adalah jumlah gitu ya. Kalau misalnya ini sum, dijumlahin itu adalah sum. Berarti kalau misalnya ini angkanya kita puter, ya maksudnya tuh dari 100 ditambah 99, ditambah 98, ditambah seterusnya sampai 3, 2, 1. Ini pasti juga akan sum kan? Betul nggak? Nah, kemudian ini dia jumlah nih guys. Ini dia jumlah. Nah, ketika dijumlah, itu kelihatan polanya guys. Kalian lihat nih, 1 ditambah 100, itu berapa? 101 kan? 2 ditambah 99, itu juga 101 guys. 3 ditambah 98, itu juga 101 guys. Ini bakal 101 terus. Sampai akhirnya ini juga 101, ini juga 101, ini juga 101. Nah sekarang, S tambah S berapa? S tambah S itu kan 2S kan? 1 sapi tambah 1 sapi kan 2 sapi ya? Nah, kelihatan nggak guys? Di sini ada berapa banyak 101 di sini? Ada berapa digit? Ada berapa angka? Ada berapa deret? Iya, betul. Ada 100 kali, guys. Jadi, ada 100 kali 101. Itu adalah 2S. Nah, berarti kalau misalnya kedua ruas kita bagi 2, gitu kan. Kedua ruas kita bagi 2, berarti kan 100 dikali 101 dibagi 2 sama dengan S. Oke, tinggal kita sederhanain. Berarti ini 50 ya. Ini 1. 50 dikali 101, itu adalah 5050 gitu. Jadi, ini cara yang dilakukan si anak SD tadi, guys. Nah, kemudian, rumus inilah yang jadi cikal bakal ini sebenarnya guys. Selanjutnya, kalian sekarang gini, si 101 itu kan sebenarnya adalah suku pertama ditambah suku yang paling akhir kan. Unit pertama ditambah unit yang paling ujung. Misalnya yang paling ujung itu adalah jumlah digitnya itu ada 100, tapi kakak sebut tuh 100-nya itu N ya. Dikali 100 tadi ini siapa guys? Jumlah digitnya, yaitu si N kan, dibagi 2. Nah, ini adalah rumus S ya, atau SN lah yang kita sebut. Itu. Atau U1 itu kan kita bisa, kita tuh kemarin udah belajar U1 tuh bisa disebut sebagai A juga ya. Gitu. Nah, ini sebenarnya rumus SN tuh dari sini, guys. Nah, tapi inget gak? Kemarin itu rumus UN tuh kan kita udah nurunin ya. UN itu adalah A plus
N-1 dikali B. Udah, di sini ada UN, di sini ada UN. Boleh dong kita substitusi ke sini? Boleh-boleh aja kan? Berarti Sn sama dengan N per 2 ya ini kan, dikali A ditambah UN itu kakak masukin ini nih, A plus N-1 kali B. Nah, terus ini A tambah A tinggal dijumlahin aja ya. Jadinya 2A plus N-1 kali B. Ya, sama kan kayak rumus di sekolah-sekolah kamu nih. Gitu. Jadi, sebenarnya itu penemunya itu anak SD. Nah, kalian tahu nggak anak SD-nya siapa, guys? Kalau bener kakak kasih hadiah deh. Ya, langsung cari nih. Siapa penemu ini? Langsung ChatGPT, langsung pakai ChatGPT. Sebenarnya terkenal itu namanya Gauss ya. Namanya itu Gauss. Gauss ini lumayan terkenal lah di bidang fisika, matematika. Jadi si Gauss ini dari anak SD itu udah kelihatan guys ininya apa. Bakatnya itu udah kelihatan. Makanya setelah itu dibidik dia tuh sama pemerintah kan. Wah ini anak berbakat nih kayak langsung dipegang gitu. Nah sekarang kakak pengen ngasih tahu baris dan deret geometri ya. Bedanya baris dan deret aritmatika itu kan tadi kan dia penjumlahan ya atau pengurangan gitu kan. Setiap angkanya itu perbedaannya itu kita sebut B gitu kan. Yang mana itu adalah nilai penjumlahan. Tapi kalau geometri itu tuh dia perkalian guys. Jadi perubahan antar unitnya itu perkalian gitu guys. Maksudnya gimana? Contoh misalnya. Contoh misalnya 1, 3, 9, 27, terus 81 ya kan. Terus 243 dan seterusnya gitu ya. Nah, si 1 ini kita sebut sebagai U1 ya. U1 itu 1. Nah, kemudian U2 itu adalah si 1 dikali 3. Betul nggak? 1 dikali 3. Karena ini kan perkalian 3 semua nih guys. Ini kali 3, ini kali 3, ini kali 3 gitu kan. Ini kali 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian U3 itu adalah 1 dikali 3 dikali 3. Nah, kalau misalnya di sini ya, kakak anggap itu ini kan 3 kali 3. Itu kan berarti kan 1 dikali 3 kuadrat. Betul nggak? 3 kali 3 itu kan 3 pangkat 2 ya guys. Terus U4 itu adalah 1 dikali 3 dikali 3 dikali 3 gitu. Atau 1 dikali 3 pangkat 3. U5 itu adalah 1 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Atau ya kita sederhanain jadinya 1 dikali 3 pangkat 4. Sampai sini kebayang dulu nggak guys? Lihat nih. Kalau U1 itu 1. Kalau U2 itu kan 1 dikali 3 pangkat 1 ya. Ini kan 3 pangkat 1 ya. Terus di sini itu kan U3 itu 3 pangkat 2. U4 itu 3 pangkat 3. U5 itu 3 pangkat 4. Berarti kalau misalnya kakak tanya U10, bisa nebak nggak? 1 dikali 3 pangkat berapa? Ya betul, 3 pangkat 9 gitu. Nah, nanti yang namanya suku pertama itu nanti disebutnya itu adalah A ya. U1 itu adalah A. Dan 3 ini itu namanya rasio ya. Atau disebut itu R. Berarti di kasus ini R-nya itu 3 ya. Berarti U1 tadi kan apa? A ya. U2 itu kan berarti A, ya kan satunya itu kan tadi A ya. Terus 3-nya tadi R pangkat 1 gitu. U3 berarti A dikali R pangkat 2. U4 adalah A dikali R pangkat 3. U5 itu berarti A dikali R pangkat 4. Dan seterusnya gitu ya. Kalau misalnya U1000 berapa guys? U1000. A dikali berapa guys? Lihat. R-nya itu kan 3 ya. R pangkat 999. Nah, sekarang kalau misalnya UN, berarti A dikali R pangkat berapa guys? Iya, N-1. Dan ini adalah rumus dari deret geometri ya. Jadi, kalau misalnya dia UN, ya udah R pangkat N-nya itu dikurang 1 gitu, N-1. Nah, sekarang bagaimana rumus SN pada geometri guys? Jumlah suku ya maksudnya, rumus jumlah sukunya. Rumusnya itu adalah A dikali R pangkat N min 1 per R min 1 ya. Nah, tapi ada yang tahu nggak guys, itu rumusnya dari mana? Kan tadi si SN itu adalah, apa rumusnya? Sebenarnya ada yang bilang 1 min R atau R min 1. Ya, ada dua kondisi sebenarnya itu nggak ngaruh lah ya. Sekarang gini, misalnya kakak punya suku, itu kan suku pertama A. Terus suku kedua itu kan berarti A dikali R, betul nggak? Suku ketiga berarti A dikali R pangkat 2. Dan seterusnya gitu kan. Sampai A dikali R pangkat N. N-1 ya. Ini kan ini suku pertama ya kan. U1, ini U2, ini U3, ini UN. Sampai sini paham dulu nggak guys? Kakak punya deret nih dari U1 sampai UN. Nah ini kalau misalnya kita jumlah itu berapa gitu kan rumusnya. Oke, intinya kasusnya di sini tuh adalah kita pengen ngejumlahin U1 sampai UN. Berarti ya jadinya gini kan, A ditambah A dikali R ditambah AR pangkat 2, terus AR pangkat N-1 ya. Nah, seperti biasa, ini kakak sebut misalnya S gitu ya, atau SN lah ya. Nah, terus kedua ruas kakak kali R. Boleh nggak kedua ruas kali R? Boleh-boleh aja kan? Jadi, ruas kiri kita kali R, ruas kanan kita kali R. Berarti kan jadinya gimana guys? Jadi, ruas kiri nih kakak kali R, terus ini
kita kali R lagi. Nah, aman ya. Jadi, kedua ruas kakak kali R. Boleh-boleh aja ya. Namanya di persamaan kan, perlakuan ruas kiri sama kanan ya boleh-boleh aja kan. Nah, ya udah. Ini kita kali kan. Mau nggak mau kita kali distributif. Ya nggak? R dikali A berapa? AR kan. R dikali AR, berarti AR pangkat 2. Yang ini AR pangkat 3. Dan seterusnya, sampai ini jadinya nanti kan AR pangkat N kan. Atau ya, nah gini ya. Jadi kakak kali rasio semua nih, kakak kali R. Ya, R pangkat R bertambah kan? Aman ya? Nah, terus kita eliminasi. Ini misalnya persamaan 2 ya. Ini persamaan 1. Persamaan 2 dan 1. Kak, kenapa A R pangkat N-1 jadi A R pangkat N? Gini guys, ini R dikali ini kan? R dikali A R N-1. Sampai sini ngerti lu nggak? Ini dikali ini, aman kan? Nah, sekarang, berarti kan ini kan jadinya perkalian basisnya sama kan? Ingat, kalau basisnya sama, pangkatnya diapain guys? Pangkatnya di jumlah ya. Jadi N-1 ini kita tambah 1 kan? Karena kan perkalian basis sama kan? Berarti jadinya A, R, N-1 plus 1. Ini berapa? Habis kan? Ya nggak? Ngerti ya? Oke, sekarang kita eliminasi ya. Persamaan 2 sama 1. Ini kakak eliminasi sama dia. Oke, kakak kurang. Guys, kalau dikurang, lihat deh. Oh, ini kebalik deh. Kakak maunya yang ini aja, yang atas. Sebenarnya boleh-boleh aja ya. Tapi kakak lebih suka yang ini aja. Coba lihat guys. Kalau misalnya ini kita eliminasi, kita kurang. Kalian lihat deh. AR dikurang AR, habis gak? Habis kan? AR pangkat 2 dikurang AR pangkat 2, habis gak? Habis gak? Habis. Ini nanti ada AR pangkat 3 nih di sini. Ini juga AR pangkat 3. Ini bakal habis. Ini bakal habis terus. Sampai akhirnya ini pun juga habis. Karena di belakangnya dia, itu kan N-1 sebenarnya. Sisanya siapa? Sisanya cuma A dikurang dia. Nah, gitu guys. Nah, sekarang SN dikurang RSN. Ya udah. Jadi ini habis semua nih guys. Ini habis semua. Ngesisain ujung sini sama ujung sini. Nah, ya udah. Ini ada A. A-nya kakak keluarin ya. Kakak faktor. Ini ada SN. SN-nya kakak faktor ya. Gitu. Udah, setelah itu tinggal kedua ruas kakak bagi 1 min R ya. Jadinya A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Gitu. Ya, easy ya. Ini soal rumus yang kalian tahu kan? Itu rumus geometri dari situ ya. Oke, di sini ada soal rumus umum suku ke N pada barisan aritmatika ini apa? Oke, pertama kita harus tahu ya, suku pertama dari deret ini itu apa guys? Iya, betul, min 2. Nah, sekarang pembedanya berapa? Pembedanya atau B-nya itu berapa guys? Lihat, dari setiap sukunya ini selisihnya berapa? Plus 3, ya nggak? Positif 3 ya. Nah, ya udah, rumus suku ke N itu adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B nih, yang tadi kita udah turunin ya. Nah, berarti kalau misalnya dia nanya rumus untuk suku yang ini, ya udah, A-nya kita masukin nih, A-nya min 2, N-1 dikali B-nya itu 3. Udah deh, kita kali distributif ya. Berarti min 2 ditambah 3N min 3. Berarti 3N min 5. Jawabannya yang bebek ya, gitu. Oke, buat nomor 2, di sini kan dia bilang suku KN pada barisan tersebut ya dirumuskan oleh UN. Oke, berarti rumusnya itu katanya UN sama dengan 20 min 4N. Dia tuh nanya suku ke-15. Ya udah, kalau misalnya dia bilang suku KN itu adalah UN, berarti suku ke-15 itu adalah U15. Ya udah, kalau di sini N, berarti kalau di sini 15, di sini juga 15. Gitu guys. Berarti U15 sama dengan 20 dikurang 60 ya. Jawabannya min 40. Dodol. Diketahui barisan geometri U1 itu 27. Atau A ya, ini A ya. Terus diketahui juga U3 adalah 3. U3 tuh berarti A dikali R pangkat 2 ya guys. Sama dengan 3. Ditanya U5. Sekarang, kalian tuh harus tahu dulu ya. Sekarang gini, U3 per U1 itu kan sama aja kayak A dikali R pangkat 2 per A. Betul nggak guys? Sama dengan 27 per 3 ya. Nah, ini kita bisa bagi nih. Nah, kita mencari rasio dulu ya guys. Berarti R kuadrat itu sama dengan 9 guys. Berarti R-nya berapa? Siapa yang dikuadratin itu hasilnya 9. Siapa guys? Ya betul 3. Sebenarnya plus minus 3 ya. Ada plus 3, ada minus 3. Tapi kita bahasnya nanti lah ya. Jadi rasionya tuh kita dapat 3 ya. Berarti kalau misalnya R-nya 3 ya udah U5 itu kan sama dengan A dikali R pangkat 4. Berarti A-nya itu kan 27 nih. Ya enggak? R-nya itu kan 3. Kok bentar.
Ini kebalik guys, sorry. Ini tuh harusnya 3/27. Kok nggak ada yang ngingetin guys? Parah nih. Berarti R kuadrat sama dengan 1/9 ya. Berarti siapa dikuadratin hasilnya 1/9 itu 1/3 ya. Karena kan 1/3 dikali 1/3 itu kan 1/9, betul nggak guys? Balik lagi, ini harusnya plus minus, tapi kita nggak bahas itulah. Nanti kakak jelasin di pertemuan nanti ya, pertemuan lain. Sebenarnya ini harusnya plus minus guys. Oke, rasionya itu 1/3, berarti U5 itu kan sama dengan A dikali R pangkat 4 ya. A-nya itu 27. Rasionya itu kan 1/3 ya. 1/3 pangkat 4. Itu kan berarti 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Itu berapa guys? 1/81 ya. Betul nggak? Yaudah, ini tinggal sederhanain. Sama-sama bagi 7, ini 1. Ini bagi 27, ini 3 ya. Berarti jawabannya berapa guys? 1/3. Sampai sini aman? Jawabannya bebek ya. Buat soal yang satu lagi, dia bilang apa? Suku pertama dari barisan deret geometri itu adalah 5/2. Berarti A-nya itu 5/2 ya. Terus diketahui juga U4 itu adalah 20 guys. Nah, kalian tahu nggak U4 itu rumusnya apa guys? A dikali R pangkat 4 ya, betul ya? A dikali R pangkat berapa? Iya, betul. R pangkat 3 ya. Jadi dikurang 1 nih, jangan sampai ya kalian salah kayak gitu ya. Nah, terus kita substitusi ya. A-nya itu kan 5/2. Oke, kemudian kedua ruas kita kali 2/5, berarti dapat, nah gini ya. Berarti berapa guys? Ini kan kalau kita bagi, ini 4 ya. 4 kali 2 itu 8. Ya udah, siapa dipangkatin 3 hasilnya 8 guys? Siapa? 2, betul. Oke, berarti dia nanyanya apa guys? Besar U6. Berapa U6? Berapa U6? Sebenarnya kita bisa pakai rumus ya, itu kan A R pangkat 5, terus kita masukin A-nya kita masukin sini, R-nya masukin sini, itu juga bisa. Tapi bisa juga, kan tadi kan U4, itu kan tadi kan berapa guys? 20 kan? Berarti U5 kita kali 2 aja nih, 40 kan? U6 itu kita kali 2 lagi, 80. Itu juga bisa ya. Jadi nggak usah selalu pakai rumus juga guys. Gitu. Jadi jawabannya yang ayam. Oke, diketahui U5 dan U9 dari suatu deret barisan aritmatika berturut-turut itu 14 sama 26. Oke, berarti U5 itu 14, U9 itu 26. U5 itu rumusnya apa guys? A plus 4B ya. Sedangkan ini A plus 8B. Kemudian kita eliminasi ya. Ini coba aku pindahin sini. Kita kurang ya. Ini habis nih. Set habis. 8B dikurang 4B itu 4B. 26 dikurang 14 itu 12. 4 dikali siapa yang hasilnya 12? 4 dikali 3 ya. Oke, B-nya 3. Sekarang A-nya substitusi buat cari A. Berarti jadinya A plus 4 dikali 3 sama dengan 14. Ya kan? Berarti A ditambah 12 sama dengan 14. Berarti A-nya berapa? 2 ya. A-nya 2. Oke, dapat nih. Berarti kalau misalnya dia nanya suku berapa? Suku ketiga. Ya udah, berarti U3 itu sama dengan A plus 2B. Berarti 2 ditambah 2 dikali 3. 2 tambah 6 berapa guys? 8 ya. Paham guys? Nah, ini sama ya. U4, U9 itu pasti pakai rumus UN guys. Ya, berarti kan U4 itu kan A plus 3B kan. Nah, terus dari sini itu U9 itu adalah A plus 8B kan. Nah, kita pakai cara yang sama. Kita eliminasi ya. Kita eliminasi A-nya. 8B dikurang 3B itu 5B. 31 dikurang 11 itu 20. Berarti B-nya itu 4 ya. Oke, setelah dapat B-nya 4, substitusi nih buat cari A. Misalnya A plus 3B sama dengan 11. Berarti A ditambah 3 dikali 4 sama dengan 11. Berarti A ditambah 12 sama dengan 11. Berarti A sama dengan min 1. Berarti ditanyakan U7 kan. U7 itu berarti A plus 6B ya. Berarti min 1 ditambah 6 dikali 4. 24 dikurang 1, 23. Oke, di sini diketahui apa? U5 itu adalah 162. Kemudian U2 itu adalah, nah ini langsung kakak bagi aja ya. Jadi tips buat kalian ya, kalau misalnya di geometri, itu suku yang lebih, N-nya lebih banyak, itu ditaruh di atas aja ya. Gini. U5 itu adalah A dikali R pangkat 4. Ini A dikali R pangkat 1 ya. 162 dibagi 6 tuh berapa guys? 17 ya? 27 ya, sorry. Nah, berarti ini A-nya bisa kita habis ya kan? Ini 4 dikurang 1 ya. Jadinya R pangkat 3. Nah, kayak, kenapa kak kok R pangkat 4 dibagi R pangkat 1 jadi R pangkat 3? Nah, ini kalian ingat lagi nih sifat eksponennya. Ini kan R gitu kan. Ini kan R gitu kan. Nah, ini habis nih kan. Sisa R pangkat 3 kan. Nah, gitu. Ya, kalian review lagi lah eksponennya. Nah, sekarang siapa dipangkatin 3 hasilnya min 27? Kita langsung tahu ya, itu adalah min 3 ya. Karena min 3 kali min 3 kali min 3 itu adalah min 27. Yang A ya.
barisan geometri dengan U1 itu 16, berarti A-nya itu 16 ya. Terus U4 itu adalah 2. Nah, ini pakai cara anak sekolah biasa ya. Diketahui U1 atau A itu adalah 16. Kemudian U4 itu adalah 2. Ingat guys, U4 itu kan berarti apa guys? U4 A, R pangkat 3 ya. Nah, ingat, A-nya itu kan tadi 16 ya. Berarti 16 dikali R pangkat 3 itu sama dengan 2. Berarti R pangkat 3 sama dengan 2 per 16. Ini sama-sama kedua ruas dibagi 16 ya. Berarti R pangkat 3 sama dengan 1/8. Siapa dipangkatin 3 hasilnya 1/8? Itu adalah 1/2. Bukan 2 ya, 1/2 ya. Nah, kemudian dia nanya apa? Jumlah 6 suku pertamanya. Berarti dia nanya S6 ditanyanya. Berarti ingat guys, Sn itu adalah apa tadi rumusnya? A, 1 min R pangkat N per 1 min R ya. Berarti A-nya itu 16. 1 min R pangkat N. N-nya itu berapa N ya? N-nya itu 6 ya. 1 dikurang setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah itu 1/64 ya. Oke. Nah, kemudian 64 per 64 dikurang 1/64. Berarti jawabannya 63/64 ya. Jadi ini 63/64 guys. 16 dikali 63 per 64 dibagi 1 dikurang setengah berapa guys? 1 dikurang setengah itu setengah ya. Gitu. Oke, kemudian ini bisa sama-sama bagi 16 ya. Ini 1, ini 4. Berarti 63 per 4 dibagi setengah ya. 63 per 64 dibagi setengah. Itu kan sama aja kayak 63 per 4 dikali 2 ya. Berarti 63 dibagi 2. Berapa guys? 31,5 ya. Yang bebek. Jumlah 25 suku pertama suatu deret aritmatika itu adalah 1000. Berarti Sn atau S25 itu 1000 ya. Jika suku pertamanya itu 8, berarti A-nya itu 8. Ditanya U25 ya. Nah, kalian ingat guys, rumus Sn itu kan bisa N per 2 A ditambah UN ya. Betul nggak? Ini rumus yang pertama tadi tuh, yang si apa? Nih, kasih lihat nih. Nah, ini rumusnya si Gauss tadi kan, ini kan. Berarti kalau misalnya N-nya 25, ya udah ini berarti 25 per 2, A-nya kita tahu ya, A-nya 8. UN-nya yang ditanya ya, U25. S25-nya itu berapa guys? 1000 ya? Oke, berarti ya udah kita tinggal lanjutin aja nih. 1000 dikali 2 per 25 sama dengan 8 ditambah U25. Ya ini dari sini ke sini itu kedua ruas dikali 2 per 25 ya. Berarti ini bagi 25 berapa guys? 40 ya. Ini 1. Berarti ini 80. Ini 8. Berarti U25 itu sama dengan 72. Oke, jawabannya bebek ya. Baris aritmatika U7 dikurang U9. Nah, ini panjang. Oke, U7 tuh berapa guys? U7 berapa guys? A plus 6B, ya enggak? U9 itu adalah A plus 8B ya. U11 itu adalah A plus 10B. U13 itu adalah A plus 12B. U15 itu adalah A plus 14B sama dengan 18. Oke, ini kita jabarin ya. Berarti A plus 6B, ini minnya masuk ke dalam semua ya. Berarti min A min 8B, ini tetap warna positif. Ini min A min 12B, ini A plus 14B. Nah, ya udah. A dikurang A, habis. A dikurang A, habis. Sisa A ya, A-nya sisa 1. Nah, sekarang 6 dikurang 8. Berarti berapa? Min 2 ya. Min 2 ditambah 10 plus 8. Plus 8 dikurang 12, min 4. Min 4 ditambah 14, itu plus 10B ya, sama dengan 18. Oke, dia nanya apa? Jumlah 21 suku. Berarti dia nanya S21 ya. Ingat guys, rumus Sn itu kan N per 2, 2A plus N-1 kali B ya. Nah, berarti kalau dia minta S21, berarti ini 21 per 2, 2A plus 20 ya, kan 21 dikurang 1 ya. Oke, sampai sini paham? Nah, kalian lihat nih guys, ini bisa kakak faktorin guys. Ini kan ada 2 sama 20-nya kakak keluarin jadi kayak gini. Nah, paham nggak guys? Nah, ini Johan nih guys, ini dari sini Johan guys, ini Johan ya. Kita manipulasi bentuknya. Jadi kita keluarin nih 2-nya. Karena kalau kita kali ke dalam, itu kan sama aja kayak 2 dikali A itu kan 2A, 2 dikali 10B itu kan 20B. Sama aja ya. Ya udah berarti 21 per 2 dikali 2. Nah, ini inget nih, ini A plus 10B, ini A plus 10B. Berarti ini 18 guys. Nah, berapa nih? 36 ya? Ya, berapa guys? 18 kali 21 berapa guys? 360 tambah 18, 378. Ya, jawabannya dodol.
Nah, ini soal cerita deret. Ini deret apa guys? Geometri atau aritmatika nih guys? Ya, deret geometri ya. Karena kenapa? Karena soalnya ngomong ya kan? Soalnya ngomong deret geometri. Seutas tali dipotong menjadi 4 bagian. Berarti diketahui itu N-nya itu 4 guys. Ya, jumlahnya itu 4. Membentuk barisan geometri, potongan terpendek itu adalah 2. Berarti A-nya itu 2. Nah, sedangkan UN atau U4 ya yang terpanjang itu adalah 54. Dia nanyanya itu apa? S4. Ya kan? S4 itu kan berarti kan jumlah yang pendek sampai panjang, itu kan jumlah S4 berarti ya. Nah, kamu pakai rumus apa? Kita cari dulu tapi rasionya nggak sih? Betul nggak guys? Cari rasio dulu ya. Berarti U4 itu sama dengan 54. U4 itu kan A dikali R pangkat 3 ya guys. Nah, A-nya itu 2 nih. 2 dikali R pangkat 3 sama dengan 54. Oke, berarti R pangkat 3 sama dengan 54 per 2. Berapa guys? 54 dibagi 2 guys? 27 ya. Siapa yang dipangkatin 3 hasilnya 27? Itu adalah 3. Ya, betul ya? Udah. Berarti kalau misalnya dia nanya S4, ingat rumus SN. Rumus SN itu apa? A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Berarti kalau misalnya dia nanya S4, berarti A-nya berapa guys? A-nya itu 2. 1 min R-nya itu 3 ya. N-nya itu 4. Nah, 1 dikurang R-nya itu 3. Berapa guys? 1 dikurang 3 pangkat 4 itu 81 ya, gitu. Berarti minus berapa nih? Minus 80 per minus 2. Ya, ini kita bagi, min ketemu min nanti kan plus ya. 2 kali 40 berapa guys? 80. Ya, C ya.